Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Apwah. Salam hangat Jabat Erat. Topik kali ini, saya ingin menyambung suatu temuan yang saya sudah unggah di laman Facebook saya, sekitar kalau nggak salah per 8 Mei. Ya berarti mungkin sekitar 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu ya, 8 Mei. Sekarang tanggal 11 nih. Sekarang saya ngomong ini tanggal, ya 11. Oke. Ya, yang jadi saya utarakan bahwa eh, setelah saya kunjungi situs Peduli Lindungi, ternyata ada suatu video panduan yang harusnya ada di sana, tetapi ada tulisan video has been removed by uploader. Tentu itu membangkitkan suatu curiosity saya ya, keingintahuan. Apa sih sebetulnya video tersebut, isinya apa gitu loh. Dan kemudian kenapa sampai dihilangkan dan kemudian tidak segera ditampilkan kembali sampai hari ini belum tayang gitu loh. Ya padahal sudah saya sampaikan kritik saya dan kemudian ada orang Kominfo juga yang sudah baca gitu ke saya yakin juga kemudian nggak hanya cuma satu orang yang saya kenal satu yang udah baca tapi pasti yang lain juga udah banyak yang baca tetapi tetap tidak ada perubahan apabila harusnya itu berubah ataupun sedang dalam pengerjaan sebaiknya layar itu sementara videonya di nonaktifkan jadi tidak di routing ke video yang di YouTube gitu loh sehingga nggak ada keluar informasi bahwa sudah di unload sudah di remove oleh uploadernya. Nah, seperti biasa saya langsung kemudian terbangkit rasa telisik, teliti, dan telusur gitu ya. Itu suatu konsep dasar saya selalu dan kemudian saya penelusuri di internet ya mengenai konten-konten yang ada terkait Peduli Lindungi dan akhirnya saya ketemu pada suatu artikel dari Tribun. Judulnya itu Lacak Penyebaran COVID-19, ini panduan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Nanti URL-nya sih akan saya tayangkan ya di ininya saya tampilkan di teksnya. Kalau sebutkan URL-nya YouTube kersek persek persek tulisannya susah gitu ya. Nah, itu moga-moga belum dihapus ya, gitu ya, tapi saya simpan. Nah, saat saya masuk ke artikel tersebut yang dari Tribun, setiganya di awalnya dikatakan bahwa dia menggunakan informasi dari situs aplikasi Peduli Lindungi. Ya, dan kemudian yang menarik akhirnya saya langsung melihat konten yang dari Tribun itu dan di menit 1.07 saya langsung aja drive ke sana. Ada suatu hal yang menarik nih kita geser ya. 107. Kita narik di sini. Oke, ada 107. Nanti Anda bisa lihat sendiri. Di sini animasi yang ditampilkan ini adalah animasi dari Trace Together. Bagi yang tidak tahu, Trace Together ini adalah aplikasi sejenis yang sudah duluan dibuat oleh Singapura dan kemudian untuk layanan yang di Singapura untuk masyarakat Singapura. Ya. Nah, kemudian saya lihat loh, ininya juga tayangannya yang di sini sama kayak yang di itu Trace Together gitu loh. Ya padahal ini katanya dari tayangannya diambil dari lamannya Peduli Lindungi gitu loh. Lalu saya play konten itu dan kita lihat ternyata memang benar itu tayangan dari Trace Together bahkan masih menggunakan logonya Trace Together. Kita lihat. Peduli Lindungi menggunakan data yang diproduksi oleh gadget maupun Bluetooth aktif untuk merekam informasi yang dibutuhkan. Ketika ada gadget lain dalam radius Bluetooth yang juga terdaftar di Peduli Lindungi, maka akan terjadi pertukaran ID anonim yang akan direkam oleh gadget masing-masing. Selanjutnya, aplikasi ini akan mengidentifikasi orang-orang yang pernah berada dalam jarak dekat dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19 atau PDP dan ODP. Hal ini dapat membantu ketika pengguna lupa riwayat perjalanan dan dengan siapa saja melakukan kontak. Berikut cara menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Udah. Yang pertama, Selebihnya udah kayak gitu ya. Nah, dari animasi tersebut informasi oh kemungkinan jadi kenapa videonya di take down itu karena memang masih menggunakan kontennya Trace Together gitu loh ya dan kemudian ini jadi membuat curious kan gitu loh saya review lagi Trace Together ya. Ada banyak persamaan antara Trace Together dengan Peduli Lindungi gitu loh. So I might presume atau enggak lah dia bilang ya anggaplah kita bilang asumsi ya nggak dibilang analisa nggak enak juga gitu.
bahwa sebetulnya aplikasi Peduli Lindungi ini adalah Trace Together yang dibikin untuk versi Indonesianya. Jadi itu sebabnya tidak tampil. Kan saya selalu pertanyakan kenapa tidak tampil informasi mengenai hak cipta dan kemudian siapa developernya Peduli Lindungi ini di layar depan kosong aja gitu kan. Ya, nah itu kemudian sekarang ini jadi terjawab, kemungkinan adalah dari aplikasi yang Trace Together. Perbedaannya antara Trace Together dengan Peduli Lindungi adalah Trace Together sudah confirm bahwa dia tidak mengambil ya geolocation dari usernya, gitu loh. Jadi padahal kalau di Peduli Lindungi mengambil gitu. Kenapa? Berkali-kali kita di warning kalau umpamanya mengaktifkan Bluetooth-nya, selalu langsung di warning harus mengaktifkan GPS-nya juga. Berarti aplikasi itu membutuhkan gitu loh. Ya, membutuhkan lokasi kita gitu. Oke. So, mungkin juga hal yang sama dilakukan Trace Together. Jadi bilangnya nggak membutuhkan, tapi sebetulnya ditayangkan informasi bahwa dia membaca data dari GPS. Kalau nggak ketahuan ya bahwa ini orang si A masih B, ketemunya di lokasi mana, di koordinat longitude, latitude berapa, kan nggak ketahuan. Dengan adanya GPS bisa ketahuan gitu loh ya. Ini hanya satu klarifikasi aja dan kemudian jadi suatu temuan kita bahwa oh oke, ini yang terjadi. Nah itu yang saya bilang kita butuhkan keterbukaan. Manusia semuanya bisa melakukan kesalahan dan namanya lagi urgent di sini menggunakan konten orang juga bisa. Tetapi kalau menayangkan Trace Together di lamannya Peduli Lindungi itu kan sayang banget gitu loh ya, kok sampai ada yang nggak seteliti kayak gitu. Itu aja masukan dari saya. Semoga juga ini orang Kominfo-nya melihat dan kemudian segera menindaklanjuti dan kemudian segera follow up lah. Ya, kerjaan ini biar bisa lebih beres dan kemudian masyarakat lebih pede lagi bahwa lebih baik benar-benar produk buatan programmer Indonesia. Nggak susah kalau untuk bikin cuma untuk mengidentifikasi Bluetooth gitu, nggak susah. Programmer Indonesia banyak. Oke? Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi dan kemudian semoga menjadi suatu perbaikan bagi siapapun. Abah mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, jabat erat.